Salam sehat selalu dan tetap bersemangat. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan mengadakan renungan harian di hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021. Kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16a. Selamat merenungkan. Sebelum kita memulai renungan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, syukur atas limpah kasih-Mu untuk kami anak-anak-Mu. Bapa, kami akan mendengarkan sabda-Mu, maka kami mohon bukalah mata hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, dan hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, agar kami dapat merasakan kasih dan cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, mari kita nyanyikan Ya Yesus, hamba sedia. Ya Yesus, hamba sedia, jadi karyawan setia, bekerja di ladang Bapa dan menuai panennya. Sabda Kristus pada kita, ladangku menanti Anda, padinya kuning melambai, mari datanglah menuai. Ya Yesus, hamba sedia, jadi karyawan setia, bekerja di ladang Bapa dan menuai panennya. Dunialah ladang Bapa, banyak orang yang sengsara. Kau dengar keluh mereka, mari ulurkanlah tangan. Ya Yesus, hamba sedia, jadi karyawan setia, bekerja di ladang Bapa dan menuai panennya. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah itu, ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari. Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu.
sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar saja. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami, yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini, sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Ibu, Bapak, dan anak-anakku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk menyadari bahwa Tuhan itu murah hati dan bersikap adil. Dalam bacaan Injil hari ini, pemilik kebun anggur membutuhkan pekerja kebun anggur dan sudah disepakati bersama bahwa upah sehari itu 1 dinar. Kesepakatan ini berlaku untuk pekerja yang bekerja, baik yang terdahulu maupun yang terakhir. Tuannya tetap memberikan upah masing-masing 1 dinar. Saat menerima upah, yang terdahulu merasa iri hati kepada yang terakhir. Dia mempunyai harapan jika bekerja lebih lama akan mendapat upah lebih banyak. Harapannya ternyata tidak tercapai dan dia merasa kecewa. Seringkali kita hanya melihat pada diri kita sendiri dan kurang melihat kerja keras orang lain. Kita iri akan keberhasilan orang lain yang memiliki kemampuan, bakat, ataupun keterampilan sehingga dapat sukses. Suster, Ibu, Bapak, dan anak-anak yang terkasih, kita diingatkan oleh Tuhan untuk bersyukur akan Tuhan yang murah hati dan adil pada kita semua, karena kemampuan, bakat, keterampilan itu adalah pemberian Tuhan yang kita terima. Kita berusaha dan berlatih, kita kembangkan terus-menerus akan mencapai keberhasilan, semuanya karena rahmat Tuhan. Oleh karena itu, jika ada teman kita yang berhasil dan memiliki prestasi, marilah kita ikut bersyukur kepada Tuhan, ikut bahagia dan saling mendukung dan bermurah hati memberikan ucapan selamat. Suster, Ibu, Bapak, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita tanggapi rahmat Tuhan dalam hidup kita untuk tetap setia bekerja di kebun anggurnya dengan hati gembira dalam keterbatasan dan kemampuan kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Berkah dalam. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kita tadi sudah mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita menutup permenungan hari ini dengan doa penutup. Terima kasih Tuhan atas sapaan-Mu dan cinta kasih yang tiada batas bagi kami. Ajarilah kami dengan kasih-Mu untuk menerima dan mensyukuri kasih dan kemampuan yang Kau berikan kepada kami, agar kami mampu mengasihi dan mencintai sesama di sekitar kami dengan tulus dan sukacita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih untuk kebersamaan kita
dalam renungan hari ini. Tetap semangat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Salam jumpa kembali di lain kesempatan ya.